video kali ini kami akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Peluang kejadian majemuk. Untuk membahas lebih dalam lagi mengenai peluang kejadian majemuk, kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal apabila ada dua atau lebih kejadian. Maksudnya apa sih? Ketika kalian melemparkan dua buah dadu, kalian mencari peluang munculnya mata dadu berjumlah 4, berjumlah 6, berjumlah 8, dan sebagainya. Pada materi peluang majemuk kali ini, kita memiliki 4 submateri. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Perhatikan diagram frame berikut ini. Kita anggap saja lingkaran A adalah kejadian A dan lingkaran B adalah kejadian B. Terlihat jelas bahwa lingkaran tersebut tidak menyatu atau terpisah, maka itulah yang disebut dengan tidak beririsan. Rumus dari kejadian saling lepas adalah PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Lambang ini bisa kita bilang dengan gabungan atau bisa juga kita bilang dengan atau. Untuk memahami lebih dalam lagi mengenai kejadian saling lepas, mari kita bahas beberapa contoh soal. Kita mulai membahas dari contoh soal pertama. Dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Kita misalkan kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu 4, yaitu ada 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Maka N sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 1, 2, 3, 3. Lalu yang B, kita misalkan B dengan munculnya mata dadu berjumlah 7, yaitu ada 1, 6, 3, 4, 2, 5, 5, 2, 4, 3, dan 6, 1. Maka N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N sama dengan 6. Nah, untuk mencari jawabannya, kita harus mencari PA-nya terlebih dahulu. Maka PA sama dengan 3/36. Kenapa 3 dan kenapa 36? Karena 3 dari muncul peluang kejadian A tadi, yaitu munculnya mata dadu 4, dan 36 adalah peluang sampel dari dua buah dadu, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Lalu PB sama dengan 6/36. Kenapa 6/36? Karena 6 tadi dari kejadian B, yaitu munculnya mata dadu 7, hanya 6, dan 36 dari ruang sampel pada kedua buah dadu. Lalu kita masukkan ke dalam rumus PA atau B sama dengan PA tambah PB. Nah, PA dan PB-nya kan kita sama-sama sudah dapat, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. PA 3/36 tambah PB 6/36. Penyebutnya sama-sama sudah sama, jadi kita tinggal menambahkan pembilangnya saja, yaitu 3 tambah 6 sama dengan 9/36. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/4, maka hasilnya adalah 1/4. Contoh-contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman atau anggota sekelompok saya. Soal selanjutnya adalah dua buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau ganjil adalah, kita akan menggunakan rumus PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Kita akan mencari NA dan NB-nya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah dadu pertama dan ini adalah dadu kedua. NA adalah yang digarisi merah 55, dan NB adalah yang dibulati lingkari hitam yang berjumlah 18.
PA-nya adalah 5/36. Nah, 36-nya dari mana? 36 adalah 6 seluruh jumlah dadu yang berjumlah 6 kali 6 yang berjumlah 36. Dan BB adalah 18/36. Oke, kita akan menambahkan PA dan PB. Oke, maka jika kita menambahkan PA dan PB, maka hasil dari PA gabung B adalah 23/36. Oke. Baik, kita akan menyelesaikan soal selanjutnya. Dalam kotak terdapat 3 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Kemudian diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih adalah penyelesaian. Di dalam kotak terdapat 3 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jumlahnya adalah 7 kelereng. Kemudian diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Berarti di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 2 kelereng putih, 1 kelereng merah. Kemungkinan kedua 3 kelereng putih dan 0 merah. Kita akan menuliskan rumusnya. Rumusnya adalah B A atau B sama dengan BA ditambah PB. Nah, di sini kita akan mencari NA-nya terlebih dahulu. NA sama dengan 4 kombinasi 2 dikali 3 kombinasi 1. Kenapa 4? 4 ini adalah jumlah bola putih dan 2 ini kemungkinan yang pertama. Dan 3 ini jumlah bola merah, 1 ini kemungkinan hijau. Sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1. Tidak usah menggunakan faktorial lagi karena 1 tidak bisa dijabarkan. Dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 dikurang 2 berarti 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Ini bisa habis 2 bagi 2 sama dengan 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 1 dikali 1. Ini bisa habis. Berarti 2 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 18. Nah, kita sekarang akan mencari NB-nya. Kita akan mencari NB-nya. NB sama dengan 4 kombinasi 3. Kenapa 4? 4 ini adalah jumlah bola putih dan 3 ini kemungkinan kedua. Sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 dikurang 3 sama dengan 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini bisa habis, hasilnya adalah 4. Sekarang kita akan mencari NS-nya. NS sama dengan jumlah bola keseluruhannya ada, jumlah kelereng keseluruhannya ada 7 kombinasi 3. Kenapa 3? Karena boleh diambil kelereng yang diambil secara acak ada 3. Sama
dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial tambah dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 per 7 dikurang 3, 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 dengan ini bisa habis 3 dikali 2 sama dengan 6 bisa habis 7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, kita sudah menemukan NA, NB, dan NS nya. Sekarang kita akan mengerjakan ini. PA nya berarti NA per NS dengan NA nya 18 per NS 35 ditambah PB nya 4 per NS nya 35. Hasilnya adalah 22 per 35. Maka peluang terambil paling sedikit dua kelereng putih adalah 22 per 35. Yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut tidak saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Perhatikan diagram berikut ini. Terlihat jelas bahwa lingkaran A dan lingkaran B atau kejadian A dan kejadian B itu menempel atau menyatu, itulah yang disebut dengan beririsan dan tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas dirumuskan dengan PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B, di mana PA iris B sebagai kejadian tidak saling lepas. Untuk membahas lebih dalam lagi mengenai kejadian tidak saling lepas, mari kita membahas beberapa contoh soal. Contoh soal pertama atau contoh soal dasar mengenai kejadian tidak saling lepas. Dalam sebuah kelas ada 30 siswa, 10 siswa suka matematika, 15 siswa suka fisika, dan 5 siswa suka keduanya. Pilih satu orang dari kelas tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu suka matematika atau fisika. Kita akan menggunakan rumus BA atau B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Nah, bila misalkan yang PA itu kejadian 10 siswa suka matematika, yang PB itu kejadian siswa yang suka fisika, maka PA adalah 10 per 30. Kenapa per 30? Karena 30 itu adalah dalam sebuah kelas itu ada 30 siswa, jadi 30 itu adalah jumlah semua siswanya. Tambah PB adalah 15 per 30. 30 ini juga sama dari jumlah semua siswa yang ada dalam kelas dikurang PA. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa iris itu adalah dia yang mengikut kepada kedua kejadian tersebut. Dia mengikut kepada kejadian A dan ikut ke kejadian B. Maka PA iris B itu adalah 5 siswa, karena 5 siswa itu menyukai keduanya, menyukai matematika dan menyukai fisika. Maka kurang 5 per 30. Per 30 juga karena dalam satu kelas itu ada 30 siswa atau jumlah semuanya ada 30 siswa. Maka ini sama dengan 10. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 10 tambah 15 tambah 5, yaitu 20 per 30. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 per 3. Jadi 2 per 3. Contoh soal selanjutnya mengenai kejadian tidak saling lepas akan dijelaskan oleh anggota-anggota saya. Soal berikutnya adalah kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Jika PA sama dengan 7 per 10, PB sama dengan 3 per 10, dan PA iris B sama dengan 4 per 5. Maka nilai PA atau B adalah, kita akan menggunakan rumus A iris B sama dengan PA tambah
per 10 ini didapat dari 4 per 5 dan 2 per 10 dapat disederhanakan lagi menjadi 1 per 5. Hasilnya 1 per 5. Baik, soal selanjutnya adalah dari satu kelompok diketahui 25% siswa senang olahraga basket, 50% siswa senang olahraga sepak bola, dan 15% siswa yang senang olahraga basket dan sepak bola. Jika dipilih satu siswa secara acak, maka peluang siswa itu senang olahraga basket atau sepak bola adalah, untuk mengetahui jawabannya maka kita akan menggambarkan diagram Venn terlebih dahulu agar kita mengetahui jawaban dari soal tersebut. Di sini kita anggap lingkaran pertama ini adalah siswa yang suka bola basket. Dan lingkaran yang kedua ini adalah siswa yang suka sepak bola. Seperti yang kita ketahui, siswa yang menyukai keduanya ada 15%. Maka di sini kita tulis irisannya 15%. Untuk siswa yang menyukai basket ada 25%. Maka di sini kita tulis 10%. Kenapa 10%? Karena 25 dikurang 15 sama dengan 10. Maka di sini kita tulis siswa yang menyukai sepak bola adalah 35%. Kenapa 35%? Karena 50 dikurang 15 itu 35. Untuk mencari jawabannya maka kita masukkan rumus terlebih dahulu. P A atau B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B, di mana PA irisan B ini adalah kejadian tidak saling lepas tersebut, yaitu 15%. Maka kita masukkan nilai-nilainya. 10 per 100 ditambah 35 per 100 dikurang 15 per 100. Maka hasilnya adalah 30 per 100. Kita sederhanakan menjadi 3 per 10 dan 0,33. Maka hasilnya adalah 0,33. Yang ketiga adalah kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas apabila kejadian A tidak berpengaruh ke kejadian B. Begitu juga sebaliknya. Rumus kejadian saling bebas adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB. Pada kejadian saling bebas kali ini, lambang ini disebut sebagai dan, bukan iris. Untuk memahami lebih dalam lagi mengenai kejadian saling bebas, mari kita membahas beberapa contoh soal. Baiklah, kita akan membahas contoh soal pertama atau contoh soal dasar mengenai kejadian saling bebas. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Kita misalkan kejadian A adalah muncul mata dadu bilangan prima, yaitu 2, 3, 5. Maka N 3. Kenapa 3? Karena 1, 2, 3. Dan B muncul sisi angka pada koin. 1. Kenapa 1? Karena sisi angka pada koin hanya 1. Lalu untuk mendapatkan hasilnya, pertama kita akan mencari PA dan PB-nya terlebih dahulu. PA adalah NA per NS. Maka 3 per 6. 6 karena semua orang sampel pada satu buah dadu ada 6. Dan PB NB per NS sama dengan 1 per 2. 1 dari kejadian B dan yang 2 dari banyaknya ruang sampel pada koin. Hanya 2, yaitu sisi angka dan sisi koin. Lalu kita masukkan ke dalam rumus PA dan B sama dengan PA dikali PB. Maka PA
12. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Dan contoh soal berikutnya adalah dari seperangkat kartu bright diambil sebuah kartu. Hitunglah peluang terambil kartu berwarna merah dari nomor genap. Kita anggap aja kejadian A terambil kartu merah. Dan kejadian B terambil kartu genap. Karena di sini menggunakan kata hubung dan, berarti ini adalah dua kejadian yang saling bebas. Kita akan mencari P, PA-nya dan B dengan cara peluang A dikali peluang B. Karena ini kejadian dua saling bebas, ini kita sebut dan, bukan iris. Jadi kita akan mencari A-nya. A-nya berarti kita ambil dari kartu merah. NA-nya adalah 26 karena kartu hati dan kartu wajib. Dan NS-nya 52. Kenapa 52? Karena satu perangkat kartu berat itu otomatis 52. Sekarang kartu genapnya. Kartu genap berarti angka genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada 5 angka. Ada 5 angka dalam satu kartu. Dan dalam satu seperangkat kartu bright ada 4 gambar. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi kita sudah dapat, kita akan buat A-nya tadi kita dapat adalah 26 per 52 dikali B-nya tadi adalah 20. 20 per 52. Ini kita sederhanakan menjadi 1/2 dan ini kita bagi sama-sama, kita bagi 4, yaitu 20 bagi 4 adalah 5, 52 dibagi 4 adalah 13. Berarti setengah kali 5 per 13 adalah 5 per 26. Soal selanjutnya, sebuah kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Sebuah kotak, ini ada kotak, 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola satu persatu. Jika bola pertama yang telah terambil dikembalikan ke kotak, hitunglah peluang terambil bola hitam lalu bola kuning. Pertama, satu bola hitam dikeluarkan, lalu dikembalikan agar bola yang lainnya bisa dikeluarkan. Misalkan A sama dengan kejadian pengambilan pertama satu bola hitam, lalu NA sama dengan 4, NS-nya sama dengan 6. Kenapa 6? Karena jumlah keseluruhan bola ada 6. Lalu B sama dengan kejadian pengambilan kedua, satu bola kuning. NB sama dengan 2, NS sama dengan 6. Sama. Lalu kita masukkan rumusnya. PA sama dengan PA dikali PB. Lalu NA per NS dikali NB per NS. Kita masukkan rumusnya. Ini NA-nya ada 4 per 6 dikali NB 2 per 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. 6 dikali 6 sama dengan 36.
Sama-sama kita bagi 4. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 2/9. Yang keempat atau yang terakhir adalah kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling lepas dan kejadian tersebut saling mempengaruhi. Rumus kejadian bersyarat apabila kejadian B telah terjadi terlebih dahulu adalah PA dengan syarat B sama dengan PA iris B per PB. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kejadian bersyarat, mari kita membahas contoh soal. Baiklah, kita mulai membahas contoh soal dasar mengenai kejadian bersyarat. Peluang kakak menonton film kartun sendiri adalah 0,65. Peluang adik menonton film kartun sendiri adalah 0,80. Peluang kakak atau adik menonton film kartun adalah 0,90. Tentukan peluang kakak menonton film kartun jika adik telah menonton terlebih dahulu. Kita misalkan PA adalah kejadian kakak menonton film kartun sendiri, yaitu 0,65. Dan kita misalkan PB adalah kejadian adik menonton film kartun sendiri, yaitu 0,80. Dan BA gabungan B itu adalah kejadian kakak atau adik menonton film kartun, yaitu 0,90. Untuk mendapatkan hasilnya, maka kita akan mencari PA iris B-nya terlebih dahulu. Karena pada rumus ini PA gabungan B sudah diketahui dan PA iris B belum, maka kita akan merubah rumusnya menjadi PA iris B sama dengan PA tambah PB dikurang PA gabungan B. PA-nya tadi 0,65, PB-nya 0,80, dan PA gabungan B-nya 0,90. Maka hasilnya adalah 0,55. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Karena yang terjadi adalah kejadian B dulu atau kejadian adik terlebih dahulu menonton film kartun, maka rumusnya menjadi PA syarat B sama dengan PA iris B per PB. PA iris B tadi 0,55 per PB-nya tadi 0,80. Maka hasilnya adalah 0,6875. Soal-soal mengenai peluang kejadian bersyarat lainnya akan dibahas oleh anggota atau teman-teman sekelompok saya. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Diketahui A dan B dua kejadian pada ruang simpel S dengan PA 1/4, P peluang B 1/5 dan peluang A irisan B 1/20. Nah, ditanya nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi adalah pakai P A syarat B dengan A irisan B per peluang B. Jumlah A irisan B 1/20, peluang B 1/5. Jadikan 1/20 kali 5-nya dia 3 ke atas, berarti 5/1. Nah, 1 kali 5, 5. 20 kali 1, 20. Nah, disederhanakan menjadi 1/10. Inilah jawabannya. Contoh soal selanjutnya, sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Misalkan A, mata dadu ganjil sama dengan 1, 3, 5.
Tiganya dari mana didapat? Karena 1, 2, 3. Yang B, mata dadu yang lebih dari 4 sama dengan 5, 6, 2. Dari mana dapatnya 2? Karena 1, 2. Mengingat video kita sebelumnya bahwa PA sama dengan NA per NS sama dengan NA adalah dari mata dadu ganjil yaitu 3, sedangkan NS adalah ruang sampel pada mata dadu 6. P B sama dengan N B per NS sama dengan NB didapat dari mata dadu yang lebih dari 4 yaitu 1 dan 2, berarti 2 per 6. Lalu kita pakai rumus PA iris B sama dengan 1 per 6. Dari mana dapatnya 1? Karena mengikuti mata dadu ganjil dan mengikuti mata dadu yang lebih dari 4 yaitu 5. Maka 6 didapat dari NS. Terus kita pakai rumus P B syarat A sama dengan P A iris B per P A sama dengan 1 per 6 per 1 per 2 sama dengan 1 per 3. 1 per 2 didapat dari PA NA per NS sama dengan 3 per 6. Jadi kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka jawabannya adalah 1 per 3. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi siapapun yang menonton. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.